Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang saya hormati para ustadz dan ustadzah Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Nganjuk, demikian juga Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, juga anak-anakku semuanya, baik kelas 7 maupun kelas 8, juga kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu patutlah kiranya kita menghaturkan syukur kepadanya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga seluruh karunia-Nya yang berupa nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita bisa mutawamah ila yaumil qiyamah. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita, telah memberikan pendidikan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga dengan sholawat kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, akan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila kita telah beramal, telah melakukan satu perintah-perintah Allah yang masih kurang untuk kita lakukan, dengan adanya sholawat tadi, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya yang saya cintai, hari ini kita bisa bertemu kembali di saat-saat kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita bersama-sama. Tentunya belajar yang dibimbing, yang diarahkan oleh para ustadz dan ustadzah, dan belajar bersama kali ini walaupun masih di masa pandemi, walaupun dengan cara daring, semoga sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Di antara yang perlu kita ketahui anak-anak, kita sudah menyadari tentang protokol kesehatan yang selalu disampaikan kepada kita supaya kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Yaitu diantaranya tentang hal mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini tidak lain adalah merupakan gambaran, merupakan anjuran kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan diri. Kita telah menyadari dan kita sering kali mendengarkan satu hadis yang di situ disebutkan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Kalau kita termasuk orang yang imannya itu kuat kepada Allah, tentu
di dalam kehidupan kita sehari-hari ini selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan, kebersihan badan, ataupun kebersihan hati kita. Nah, kali ini yang saya sampaikan kepada kalian yaitu tentang kebersihan tangan kita. Kenapa toh tangan kita itu kok harus selalu bersih? Kenapa toh tangan kita itu kok harus selalu kita cuci? Kenapa toh kita itu dianjurkan untuk mencuci tangan? Dan mencuci tangan itu harus pakai sabun dengan air mengalir agar tangan itu menjadi bersih dan tidak menghantarkan virus. Nah, apakah tangan kita itu ada virus-virus yang ada di tangan kita? Marilah kita lihat satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Yang artinya, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak menyadari di manakah posisi kedua tangannya semalam. Hadis riwayat Abu Hurairah. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa tangan kita itu perlu terus dibersihkan, karena dari tangan itulah berpotensi menghantarkan zat tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun kita dari bangun tidur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan satu arahan dari hadisnya tadi. Ketika seseorang bangun tidur itu apabila menuju ke kamar mandi, tentu untuk membersihkan badan kita, barangkali seperti itu. Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita bahwa apabila kita ingin mencuci tangan, maka terlebih dahulu sekali lagi yang kita lakukan itu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan di sini kita dianjurkan untuk tidak langsung memasukkan dalam satu bejana. Kalau kita masuk ke kamar mandi, di situ ada kolamnya, kita tidak diperkenankan untuk memasukkan tangan itu, kecuali terlebih dahulu hendaknya tangan kita itu harus kita basuh terlebih dahulu 3 kali. Jadi tangan kita itu kita basuh dulu, kita gebyur dulu dengan air, tentu harus memakai gayung yang ada di dalam kamar mandi tersebut, atau mungkin dari pancuran air itu juga lebih bagus. Setelah tangan kita itu kita cuci, kemudian barulah kita melakukan aktivitas selanjutnya. Mungkin kalau kita mau mandi, tentu kita melepas baju kita, melepas pakaian kita, barulah kita melakukan mandi untuk membersihkan badan kita. Ataupun mungkin kalau tidak mandi, barangkali kita mau ambil air wudhu, maka disitulah kita membersihkan dulu tangan kita, sehingga dengan demikian setelah tangan kita itu kita bersihkan, pada akhirnya
virus-virus yang ada di tangan kita ini tidak akan berkembang kemana-mana. Nah, hal ini pun sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu, bahwa sangat kuat sekali dianjurkan kepada kita agar kita semuanya selalu menjaga kebersihan, walaupun toh ya hanya sekedar mencuci tangan, karena dari tangan itulah terjadi beberapa sumber penyakit yang ada di tangan tersebut. Apalagi mohon maaf, kalau kita mau memakan, walaupun itu hanya secuil makanan kecil, tapi lebih baik tidak boleh langsung diambil, tetapi tangan kita dicuci lebih dahulu, dan setelah dicuci barulah mengambil makanan-makanan kecil tersebut. Sehingga dengan demikian apabila tangan kita itu mengandung virus, sekali lagi virusnya akan sudah pergi dari tangan kita dan aman, kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Barangkali untuk hari ini adalah tentang kebersihan cuci tangan. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan menjadi orang yang sering melakukan pencucian tangan. Tetapi lebih baik bagi kita tidak hanya sekedar mencuci, dan paling lebih baik lagi adalah kalau kita ikuti mencuci tangan itu sekalian dengan melakukan berwudu. Walaupun kita tidak akan melakukan ibadah sholat atau ibadah yang lain, tetapi apabila kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, menerima pelajaran dari para ustadz dan ustadzah kita, menerima pelajaran dari para bapak ibu kita, itu akan diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan di pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi kalian semuanya dan sukses untuk kalian semuanya. Semoga selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semuanya menjadi anak yang sukses lahir batin, dunia akhirat, dengan harapan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.